Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan kelas C. Di sini kami akan menjelaskan materi penciptaan nilai, kepuasan, loyalitas pelanggan dan pasar bisnis. Sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila dengan NIM 2308 1020 1120 dan teman-teman saya. Nama saya Arif Purnomo dengan awalan NIM 23 dan akhiran NIM 1114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Stiadila dengan NIM 23081011116. Saya Ratmaruni Subrian dengan NIM 230810201121. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solehaki dengan NIM 230810201124. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafiah Rahma dengan NIM 2308 1020 1131. Abdul Rosid Sarul Ramadan dengan NIM 2308 1020 1149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penciptaan nilai. Yang pertama, definisi penciptaan nilai. Nah, proses penciptaan nilai dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan, yang dimana proses penciptaan nilai sendiri atau value creation adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Value diciptakan melalui suatu kegiatan atau aktivitas, misalnya memotong pohon kemudian menjadikannya kayu. Penciptaan nilai yang unggul akan membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya yaitu proses penciptaan nilai. Penciptaan nilai. Pada proses penciptaan nilai, perusahaan harus mempertimbangkan seluruh aspek yang ada, baik aspek kecil maupun besar seperti biaya produksi. Makna penciptaan nilai di sini yaitu proses di mana perusahaan berupaya untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelanggan atau stakeholdernya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk membuat produk atau layanan lebih menarik dan berguna bagi pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut buku ajar manajemen pemasaran oleh Wahyudi, Andika Jaya Maulana, Rinto Widianto, Esti Rahayu, Ibrahim Ruli Effendi, definisi kepuasan pelanggan adalah konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis yang mengukur sejauh mana layanan yang diberikan perusahaan, jasa atau manufaktur dapat memenuhi kepuasan konsumen, bahkan melebihi harapan konsumen. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada faktor rasional dan yang kedua itu ada faktor emosional. Nah, untuk faktor rasional sendiri itu melibatkan penilaian objektif terhadap suatu produk atau layanan seperti harga, terus kualitas dan fitur yang mereka tawarkan. Misal saya akan membeli suatu mobil dengan harga 500-600 juta, tentunya saya akan datang ke event mobil seperti GIAS. Nah, saya di sana sudah dapat nih dua perusahaan yang akan saya lihat atau survei dulu kendaraan yang mereka tawarkan atau mobil yang mereka tawarkan. Saya sudah mendapatkan mobil dari perusahaan A dan perusahaan B untuk menjadi pilihan mobil yang saya akan pilih. Nah, mobil dari perusahaan A ini menawarkan harga yang lebih murah, akan tetapi fitur dan kualitas mereka di bawah dari perusahaan B. Perusahaan B ini menawarkan harga yang lebih murah menawarkan harga yang lebih mahal dibandingkan perusahaan A, akan tetapi fitur dan kualitas dan kenyamanan yang mobil mereka tawarkan itu lumayan sangat jauh lah dibandingkan dari perusahaan A. Nah, tentunya saya sebagai konsumen akan memilih mobil dari perusahaan B meskipun dengan harga yang
lebih tinggi, akan tetapi kenyamanan yang akan saya dapatkan saat saya membeli suatu mobil tersebut akan menimbulkan kepuasan sendiri terhadap diri saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi untuk mengukur sebuah kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu survei. Perusahaan mensurvei para pelanggan-pelanggannya, para konsumen-konsumennya, atau terjun langsung ke dalam pasar untuk mencari tahu seberapa puas para konsumen-konsumennya terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, ulasan online. Nah, biasanya ulasan online ini terdapat dalam media sosial. Biasanya ulasan online ini dilakukan oleh konsumen-konsumen yang dimana mereka memberikan saran serta kritiknya. Yang ketiga yaitu analisis keluhan konsumen. Setelah survei dan ulasan online dilakukan, para perusahaan menyaring beberapa keluhan-keluhan konsumen. Setelah disaring akan mengupdate atau memperbaharui serta membuat baik suatu keluhan tersebut menjadi keluhan baik. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang hubungan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi ketiga nilai tersebut memiliki hubungan yang saling terikat satu sama lain, yang dimana ketika ketiganya dapat berjalan secara beriringan atau secara bersama-sama akan mencapai tujuan yang maksimal, seperti pembelian yang akan melonjak. Jadi hubungan nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam menciptakan hasil yang optimal. Bagi sebuah perusahaan, nilai pelanggan mengacu pada persepsi pelanggan terhadap manfaat produk atau layanan yang dibandingkan dengan biayanya. Ketika nilai ini tinggi, pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat lebih dari yang mereka bayar. Kepuasan pelanggan muncul ketika pelanggan merasa bahwa pengalaman mereka sesuai dengan atau melebihi harapan mereka. Kepuasan yang tinggi seringkali mengarah pada loyalitas, di mana pelanggan merasa terhubung secara emosional dengan merek dan lebih memilih untuk tetap menggunakan produk atau layanan tersebut. Ketika ketiga nilai ini dapat berjalan beriringan, perusahaan dapat mencapai hasil yang maksimal, seperti lonjakan pembelian karena pelanggan merasa dihargai dan cenderung terus melakukan transaksi. Masuk pada bab hubungan nilai kepuasan dan loyalitas. Ketiganya memiliki hubungan yang saling terikat satu sama lain, di mana ketika ketiganya berjalan secara beriringan akan mencapai sebuah tujuan yang maksimal seperti pembelian yang melonjak. Nah, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap manajer, setiap bisnis. Manajer meyakini bahwa pelanggan adalah satu-satunya pusat laba sejati perusahaan, yang menganggap bahwa diagram organisasi tradisional, sebuah piramid dengan presiden berada pada puncaknya, manajemen di tengah, dan orang-orang garis terdepan, serta pelanggan yang pada bagian bawah. Beberapa perusahaan didirikan dengan model bisnis di mana pelanggan ditempatkan di atas. Advokasi pelanggan telah menjadi strategi mereka dengan keunggulan kompetitif mereka. Nah, pelanggan sendiri adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dari biaya dan suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nah, jadi tujuan utama dari bisnis adalah mendapatkan laba. Laba itu berasal dari sebuah pelanggan. Nah, jadi hubungan nilai kepuasan dan loyalitas adalah tiga hubungan yang saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi tujuan utama dari sebuah bisnis adalah membuat pelanggan memiliki nilai loyalitas yang itu tidak bisa dibeli secara gratis. Yaitu jadi manajer menempatkan tujuan strategis untuk mendapatkan pelanggan dan mendapatkan benefit yang besar dari pelanggan. Serta pelanggan sendiri akan membeli suatu produk ketika mereka merasa puas dengan produk yang akan kita jual. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis lebih berfokus pada transaksi yang bernilai lebih tinggi dengan pelanggan yang sedikit.
Nah, sedangkan dalam pasar konsumen memiliki volume yang lebih tinggi namun dengan nilai transaksi yang rendah. Contohnya pada pembelian bahan makanan ataupun pakaian. Lalu pada pasar bisnis, pembelian dilakukan untuk mendukung tujuan dari produksi, distribusi, ataupun operasi bisnis suatu organisasi. Sedangkan dalam pasar konsumen, pembelian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan individu dan rumah tangga. Yang dimana lebih berfokus pada kenyamanan, gaya, dan kualitas hidup. Terdapat 3 jenis situasi pembelian pasar bisnis. Yang pertama yaitu pembelian ulang langsung, di mana organisasi kembali melakukan pembelian produk maupun jasa dengan pemasok yang sama tanpa melakukan perubahan apapun. Seringkali perusahaan memiliki kontrak jangka panjang dengan pemasok karena telah terbentuk kepuasan dan kepercayaan. Dari pembelian ulang langsung ini menghasilkan keuntungan karena perusahaan tidak perlu melakukan evaluasi pemasok dan bernegosiasi harga kembali. Namun dari pembelian ulang langsung ini juga memiliki resiko, yaitu dapat mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar dan seringkali melewatkan peluang inovasi serta peningkatan kualitas dari pemasok baru. Nah, untuk mengurangi resiko ini, perusahaan harus secara aktif memantau kinerja dari pemasok dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai terbaik dalam harga, kualitas, serta layanan. Yang kedua yaitu pembelian ulang yang dimodifikasi. Ini terjadi ketika sebuah organisasi memutuskan untuk mengubah atau memperbarui aspek tertentu dari pembelian yang sudah dilakukan, seperti spesifikasi produk, syarat pembelian, ataupun pemasok. Nah, keputusan ini dipicu oleh beberapa faktor penting yang menggambarkan perubahan dalam kebutuhan perusahaan atau kondisi pasar. Karena seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin mengalami pertumbuhan, perubahan strategi, atau pengembangan produk yang baru, sehingga memerlukan penyesuaian dalam spesifikasi bahan baku, komponen, atau layanan yang dibeli. Nah, contohnya, perusahaan yang awalnya menggunakan bahan baku standar mungkin beralih ke bahan baku yang berkualitas lebih tinggi untuk mendukung produksi produk yang lebih premium. Perubahan ini memaksa perusahaan untuk meninjau ulang spesifikasi produk yang mereka telah beli agar relevan dan sesuai dengan kebutuhan operasional dan membawa manfaat yang besar. Yang ketiga yaitu pembelian baru. Ini ketika sebuah organisasi membeli produk atau layanan untuk pertama kalinya. Nah, proses ini biasanya lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan jenis pembelian yang lainnya. Karena perusahaan perlu melakukan riset yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil ini tepat, efisien, dan sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Proses pengambilan keputusan ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan peluang baru yang memerlukan produk atau layanan tertentu. Contohnya, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka yang memerlukan pembelian peralatan atau perangkat lunak yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Pada tahap ini jelas penting untuk mengidentifikasi dan spesifikasi dan kriteria dari pembelian produk atau layanan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, perusahaan melakukan penelitian serta evaluasi yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti katalog produk, ulasan pengguna, rekomendasi industri, serta konsultasi dengan ahli. Nah, penelitian ini
penting untuk memahami fitur, manfaat, serta kelemahan produk ataupun layanan yang dipertimbangkan, serta untuk membandingkan penawaran dari berbagai pemasok. Pemilihan pemasok merupakan keputusan penting juga dalam pembelian baru, karena dengan mempertimbangkan reputasi, kualitas, dan layanan tersebut, negosiasi intensif juga dilakukan untuk menentukan harga, syarat pembayaran, dan jaminan kualitas. Karena resikonya tinggi, proses ini dilakukan dengan hati-hati. Setelah pemasok dipilih, kemudian syarat pembelian seperti jumlah, harga, dan jadwal pengiriman disepakati. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pasar institusi dan pemerintah, yaitu pasar institusi dan pemerintah merupakan segmen penting dalam bisnis yang memiliki fokus dan dinamika berbeda dibandingkan perusahaan komersial. Institusi seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan organisasi non-profit membeli barang dan jasa untuk mendukung operasional mereka dengan tujuan sosial seperti pelayanan kesehatan atau pendidikan, bukan keuntungan. Yang dimana saya ingin menjelaskan lebih rincinya lagi, yaitu tentang pasar institusi dan pemerintah, seperti contohnya yang sudah saya berikan contoh tadi, yaitu seperti rumah sakit. Mereka hanya fokus kepada tujuan-tujuan mereka, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik, bukan untuk mencari keuntungan dan hanya mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu. Terima kasih.